Dalam kasus maksiat itu ya ada etika. Misalnya orang yang di niklab atau orang yang misalnya yang ngorder orang nakal, itu juga ada aturannya. Misalnya Rukin daftar dulu, ya Rukin yang dapat dulu. Setelah itu Mustafa, setelah itu Mas Tri. Nanti yang gelem antri namanya anak baik. Rukin itu anak baik karena mau nopo antri. Nanti yang transaksi dan bayar namanya anak baik. Mergo dekne yo kasil zina yo bayar namanya anak baik. Kuatirku nanti kalau ilmu itu sudah hilang, nanti kemaksiatan sudah ada. Sing ono buat dilem anak baik. Dia tetap zina tapi dilem anak baik karena dia zinanya ya bayar ya mau antri. Paham ya? Orang melihat konser yang pornografi, yang mempertontonkan aurat. Kalau masuknya pakai tiket, namanya penonton baik. Tapi kalau muka-muka tribun gak ada tiket, penonton jelek. Padahal cara Allah sama jelek nggak mergo porno. Paham? Lu boten ilmu itu pasti nanti hilang. Dan itu yang pasti dimaksud Rasulullah wa yurfa'ul ilmu. Ilmu itu nanti hilang oleh etika sosial. Meskipun dalam etika itu terjadi kebobrokan agama. Itu yang paling saya takut. Nanti itu kebaikan itu dalam keburukan. Yaitu tadi orang nonton konten pornografi asal kamu bayar dianggap penonton baik. Kamu nonton kok ngarep ben bayar. Terus tengok penonton itu baik sekali. Padahal delok ngiler perkara pornografi. Tapi karena dia bayar dan anteng dianggap penonton baik. Karena dia dilem orang baik, dia tidak pernah introspeksi kalau perilakunya salah. Paham ya? Nanti itu pasti maksudnya Rasulullah itu begitu. Itu di sarah-sarah ada, tapi saya memahami begitu. Nanti pasti hilang. Makanya saya bersumpah sampai saya mati pun saya akan ngomong ilmu. Meskipun ulama kayak saya itu tidak populer. Saya itu sering dikritik sama teman-teman saya rezekinya dari pidato. Gus ini apa jenengan ra gelem pidato? Nggak jadi kalau pidato gak pede, nanti nuntut teng omahku lho. Gue tak jawab tenan, nggak siap. Ngrugekno kowe lho jawabanku. Gak usah Gus kayak terangno satu aku ra roh ya tetep sering pidato. Lah iya macam-macam ya. Nggak gini terus kalau tenangan. Jadi nanti wayur faul ilmu itu begitu. Ilmu itu akan hilang karena kalah oleh etika. Etika dalam kemaksiatan tadi. Makanya saya pernah punya santri, dia itu punya toko kontong. Dia ngeluh ke saya semua. Sebelum Dewi jenengan itu benar. Jadi wong soleh itu butuh nyali. Tapi ya cerita. Pegawai negeri PNS itu kan punya gaji tetap, paham ya? Gaji apa? Rasa tersinggung, biasa wah itu. Anggap aja mau mengarpe pangeran gue tak kayak itu. Lah kayak modal longor. Itu ya pak. Satu murah. Dia itu punya toko kelontong. Ya gue pegawai PNS ada gerulan gaji, paham ya? Gue aja dikit. Lah itu lah. Uangnya rokan gue, cara teori santri yo. Buka aurat jenenge ro. Tapi tak belajar ku bayar. Jadi tak anggap pembeli yang baik. Nah contoh ya rokan kautan ketat tapi pembeli yang baik. Mergo mbak. Kalau ditoto soleh berdiri ning musala di masjid tapi tak belajar. Nah ada sih nyulayani kan. Pembeli yang tidak baik. Wah kan saya protes. Wah itu gua masuk be wong soleh. Jadi kalau si wong soleh mangkel lo. Sing wong rapati soleh. Nyenengno. Maksudnya rapati soleh perkara aurate lho, ora perkara PNS lho, perkara napa? Aurate iku ora salah paham. Mesti protes PNS. Lha iku padha karo pengurus masjid. Pengurus masjid dia sumbangan wong sing terkenal korupsi atau terindikasi korupsi nyumbang 10 juta. Sing tukang etika 10.000 gegere gak karuan. Akhirnya pengurus masjid terbiasa nganggep itu orang baik. Mereka nyumbang 10 juta. Sing tukang etika nyumbang itu ya termasuk ilmu ilmu paham. Nanti itu zaman ngono iku. Mulane kula nu sakniki kulon sering di, untungnya kulon terkenal ngalim, macam hikmah gede. Wih, bukan urusan sombong, hikmah gede. Nak ngomong jangan sing rungokno. Karena pendapat kayak saya itu tidak populer. Mau kalau terkenal ngalim, lu orang misalin ke saya semua. Karena pendapat saya ada, kenapa? Tidak populer, saya sadar. Wong saya pernah pengajian di rumah saya sendiri pas muludek. Mungkin ada sebagai jamaah sini yang ikut. Orang tetangga saya rata-rata di rumah sama saya. Tapi yang kalau di acara tak omong.
Wah, carane Gus Bak gak rawuh gak enak. Nek Gus Bak nak diundang yo teko, pokoke dene nak sing undangan ra bayar-bayar teko, tapi nak sing bayar dene ra teko lawat itu. Tak omong, wah aku nak ada acara, nak nganggur ya teko nak ora apa-apa. Pokoke nak sing demi anak bojone ra teko malah apik, iki ajaranku kamu saking kepengenku gak gagu masyarakat. Tapi wong tetap segan gitu, tetap teko tapi tak umum. Saya ndak tersinggung, andekan sampean ndak. Nah ini kalau terus balik. Terus yang ketiga contohnya gini. Kiai ku kados kula nu lebih nyai 5 tahun, bapak wafat 2000. Mumpun mangkel tenan, cara ora eling Quran mangkel. Masyarakat yang anaknya setengah idiot atau yang dianggap gak pati pinter itu di pondokno. Nating iki yo bagus. Yo ngoten niku kadang yo nganti camat mantan camat. Ini kula dicurun, kula termasuk kiai terakhir kiai gede, camat-camat lagi do sewentu. Gus kula nu ndek anak. Problemnya itu dia hiperaktif, ngeten-ngeten. Anak padahal kakaknya di UGM gini-gini. Itu coba yang itu supaya mondok di sini gini. Ya sudah begitu. Untung kalau termasuk kiai sing rapati butuh duit, rapati butuh derajat. Memang tak pisau ya, tak maki-maki nek kula. Lalu itu setelah itu tidak kasil mondok di saya karena tak maki-maki. Itu gang beberapa hari. Wong sing ngomong niku wong melarat. Ya orang melarat tidak camat. Monggo ora melarat itu tak bisa ya, melarat ya. Ya gitu. Anak yang baik karena dapat prestasi di sekolah umum, yang tidak baik di pondok. Wah nyorok Gusti kula saiki. Wingi wong sugih kula tidak bisa ilang ini terus budi. Kan etika keulamaan kan bisa wong melarat ora oleh. Aku kok oleh. Jadi nak misoi ora oleh, nak goblok nopo. Yo beda kan misoi nopo. Jadi ono. Setelah itu yang menyelamatkan hati saya itu satu, yaitu tadi. Kenapa di Al-Quran diulang-ulang innalladzina amanu wa amilus. Jadi sebetulnya beginilah, ini yang peringatan ya bagi teman-teman yang mungkin di sini ada PNS, ada orang-orang yang biasa punya selera elit. Cobalah Quran ini dihidup-hidupkan lagi, amanu wa amilus sholihat. Dalam teori Quran pokoknya yang baik itu ngamal soleh. Jadi misalnya saya sebagai orang alim di Pondok Irukin. Dia sudah misalnya idiot, melarat, aneh-aneh. Di Pondok Mastri, terus melarat, aneh-aneh. Pondok Mustafa, melarat, gak pahaman. Kalau dalam teori pendidikan modern, di mana butuh bibit unggulan, ini itu gak masuk semua. Karena sudah ada bayar, idiot, ngawur, aneh-aneh. Gitu. Itu kan repot. Wah, itu kan repot. Jadi kamane santri kok Mustafa yang tinggi, wes ratau salam tempel lah kok kiai ini ratulat kopiah, kiai ratulat apa? Kopiah, geremeng deh, mesti gak terima deh, nopo. Dua kiai kok ratulat apa? Kopiah. Misalnya tak turuti surat kopiah, kok abadi, wah dia karpe kiai gue ideal. Ngaku karpe deh. Padahal kiai ini kesusu abadi kopiah gak pernah mergawe, ngurusi dia ini tuh tak kelaparan. Nah ini contoh. Nanti suatu saat ada era, sekarang juga mulai. Sekolahan yang hebat adalah sekolahan yang luar biasa dengan makna santrinya IQ-nya bagus. Siswanya IQ-nya bagus. Pola sosialnya bagus. Pembayarannya yang nomor penting gini Bu. Pembayarannya nopo. Lah terus akhirnya pondok-pondok pesantren kan kedua bayarnya bagus, kotanya ada bagus, perilakunya. Lu mau aku tuh rajin ngoni pangeran. Wa amilu sholihat. Ngurmat rohenu amilu sholihat. Ngurmat Mustafa ya amilus, wah surah urip, serah jadi uang. Tapi karena saya punya semangat sarane Quran yang penting aku amilus, ya sudah. Allah menitipkan ngamal saya lewat ngurmat matri, lewat ngurmat ruh. Ya sudah selesai. Masalahnya terus nopo. Nah kalau suwun sing ngaji kula, semangat kenapa Quran ngulang-ulang wa amila sholihan, diulang-ulang wa amil sholihat. Penting dalam hidup itu amilus. Kalau pernah ini cerita nyata. Saya pernah lihat TV. Sama ulama-ulama yang kayak saya, artinya tipikalnya ya kayak saya, orangnya alim terus ya ikhlas, cocok-cocokan kan. Jadi kiai lah ya tahu grup modal, yang alimnya tak kulo, yang alim tenan, ya putrane kayak gede. Waktu kiai ini kan buka kertu, ini tenan mata gue kisahnya, ini ngaji wong tua-tua. Dan aku kan wong enjoy Islam, tahu tak kok, Gus. Mendingan nak dulu SPC, nopo menteri, nopo sing teng TV, wong kok mulyane ngono, buka lawange ra tau untuk menteri. Terus pokoke mulyane kok ngono. Wis ngono diarani pahlawan. Misalnya ngurumusno ekonomi, ana pertumbuhan apa?
Jadi harus tahu diri tahu orang. Ini orang nongkrong gus, kalau tak kau jadi. Waktu lama ya itu kan. Lagu orang pulau yang ngalim kan gak wajib sungkan dong. Bodoh nopo ngalim. Saya kalau takut. Loh, jenengan nggak bisa takut. Salah jenengan nggak bisa takut. Jenengan cerita awak jenengan ini kok tak jawab. Dia cerita. Kalau kalau memang kau protes. Kulo nu sing wis ikhlas istiqomah mulang masyarakat ra ono sing hormati, ono wis digaji. Gajine presiden yo dhuwur, gajine menteri yo dhuwur, gajine bupati. Nak ngamal jarane ngamale Dik. Ini padahal tugase. Ngamal tenan nak kita, kedur ora ono sing tapi ora ono biji. Lawan buka dhewe tak mlebu mobil. Tak rusak yo dadakno. Wong bupati rusak kok sing dadakno. Tanduk harus sing kawan. Kene mobil lah rusak kudu utang. Cerita dari protes gak mana kenyataan ini nopo. Terus bar ngene cerita. Kenapa tadi jenazah dimantau. Karena latar belakang saya kan kayak koran. Saya tuh udah pernah punya perasaan seguru dia. Artinya saya lebih terbiasa ikhlas kan. Ya orang pun terang non, aku muni ikhlas kan lebih baik dibanding dia kan jurah etis loh. Wah, lu betul ini kita nyata bener sampai mangkel itu di kiai bener. Karena kira satu di kiai urip, nara bate buat kiai wes modern aja. Akhirnya kalau itu. Ya saya itu ya ada orang sempurna. Cuma kalau sakit ngobati awak kulo biasa bisa. Seperti itu kalau kulon mulai alit sebagai orang mukmin itu pangeran kulon itu Allah Subhanahu Wa Taala hubungannya apa? Ya kalau pangeran kulo Allah, paribatane kulo itu nulung semut sing kebulet, utawa nulung anak pitik sing kebulet teng jero pawon sing gak ono wong. Niku kulo ngrasa ibadah. Mergo ngamal kulo disiji ya Gusti Allah. Ana wong melarat gak iso mangan. Terus kula kei dhuwit 5.000 kelar mangan. Niku kula nggih ngrasa ibadah, mergo sing biji kula Allah lan Kalau mereka yang ngisi kan wartawan. Saya ini seorang mukmin, yang Tuhan saya itu Allah bukan wartawan. Ini kan kok cocok ke keluarga iki kepengin ngobati ngono. Tapi kalah memang kok. Kalah. Enggak artinya kenapa kiai-kiai itu bangga dengan amal-amal yang kecil, kadang mengekei santri melarat rantok wedel, kadang ngekei iman. Itu karena iman sama aturan dasar fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun Anda amal dinilai Allah. Ini penting kalau aturakan. Nanti ada walabatul jahli, ada kebodohan apa masal di mana orang yang rapat tentang ketahanan pangan karena dihadiri menteri dan tetap-tetapnya. Orang itu dianggap berprestasi karena mempertahankan pangan, kuota pangan cukup, bulog cukup. Padahal hakikat yang mempertahankan pangan itu siapa coba kalau per individu? Ada tukang becak miskin. Dia hari itu tidak bisa makan. Ditolong sama tukang becak diutangi 20.000. Anak istrinya jadi apa? Dan di mata Allah yang menjaga nyawa tukang becak ini adalah temannya tukang, bukan pejabat-pejabat yang rapat di hotel berbintang. Meskipun saya ngakui fungsi mereka, tapi kalau saya disuruh ngakui fungsi mereka juga harus ngakui fungsi sosial yang dilakukan Saya pernah juga diperut, apa jenis ada alur fungsi menteri. Lalu aku belum ngakoni kono kudu ngakoni adil, orang kau ngakoni kono ora, bang kune. Kok penak? Kalau sama-sama kita beretika, kalau saya ngakui fungsi mereka juga harus ngakui fungsi kita. Makanya saya itu kalau melihat petani di sawah, dan itu sebagian anak-anaknya mondok di saya, itu kalau saya nyeritani Pak, yang rapat-rapat ketahanan pangan di hotel-hotel itu hanya rapat ketahanan pangan. Sampai sebagai petani yang tulen, itu yang hakikat mewujudkan Sampai jangan kecil hati, saya dan di mata Allah Andalah yang mempertahankan pangan. Karena Anda belum jadi petani. Jadi itu banyak santri-santri wali murid yang bangga dengan saya. Wah, nah ngono berarti kula wong top, iya wong top padha menteri pertanian. Nah, ya kalau menteri kan lapornya sama presiden. Kalau sampean tak latih laporannya be Allah Subhanahu. Lah ini khasnya ulama. Lah saya nanti takut tadi yurfaul ilmu. Nanti itu kalau sudah ada ulama yang kecangkeman kayak saya, nanti yurfaul ilmu.
Ilmu itu hilang sehingga yang dianggap prestasi ketahanan pangan misalnya ya menteri pangan sama pejabat bu. Saya ngakui mereka berjasa, tapi kalaupun mereka berjasa kan digaji ya. Nah itu kan digaji tuh. Paham? Nah ini kembali ke Quran tadi. Makanya saya tetap bangga dengan Quran. Quran itu spiritnya amat. Amilus solihat sama ya'mal mithqala dzarratin khairan. Nah kemudian memang ilmu ini kelihatan biasa saja karena ya nggak ada yang menjelaskan. Makanya kalau syukur jenengan gelem ngrungokno ngaji Quran. Saya tidak bangga karena sampai ngaji saya enggak. Biar orang itu bangga lagi dengan teori-teori Quran dan biasa transaksi di Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya ngaji di sini. Saya ini termasuk terkenal pintar. Beberapa kali saya diminta jadi dosen di universitas terkenal dan itu berkali-kali. Saya sampai sekarang belum pernah bilang iya dan itu Allah tahu niat saya. Ya supaya saya pilih yang Gusti benono kiai sing ra dosen. Jadi semoga mulang, mbok prospek ora, mbok ono sing gaji ora. Tapi kan presiden saya kan jenengan. Jadi saya lapornya sama nopo? Nah, misalnya pengiran kemarin aku marah terus nganti mati. Marah kan nak dirasakan non aja dirasakan kan juga. Jadi saya sampai sekarang itu mulai dulu saya mondok itu ya marah, tapi tak tahu kalau rasanya marah. Nanti saya ini cara ukuran kiai selevel saya gimana? Karena yang alimnya alim saya, yang lebih kaya banyak sekali. Kamane ilmune mek kula kate akeh, tapi nak dunyane akeh dene pirang-pirang. Ya kowe dhewe pidato plang-plang bae dene pantangane pidatone gak watanku dene. Wis pantangan tenan kok diundang. Upar wis disane sebagai tak nggih tak desa napa wah ora sigo. Ben kualat. Dosa jaga wilayah wong alim napa? Dolim, ngomong tangga-tangga gue tak didik apa gelem ngaji sing biasa kok aku dididik apa ngaji sing bermewah napa? Oh, kan kualat napa?